Bab 4413. Berpura-pura menjadi master rahasia langit. Eric Kin juga menyadari kondisi fisiknya sendiri. Jika dia memiliki kesempatan untuk bertindak sendiri, itu mungkin masih berguna. Tetapi jika bekerja sama dengan Finola Su, Mita Yang dan lainnya untuk bertarung bersama, mudah menjadi beban karena masalah kerohanian, dan malah akan menyeret para kultivator Kingsu. Tidak bisakah kamu tidak pergi? Finola Su berkata dengan khawatir. Finola, untuk beberapa alasan, aku harus pergi bersama kalian besok. Eric Kin menarik napas dalam-dalam dan berkata. Finola Su menatap Eric Kin, dan memikirkannya dengan hati-hati, tangannya memegang telapak tangan Eric Kin. Jika kamu ingin bergabung, pasti ada alasanmu sendiri. Aku tidak akan menghentikanmu, tetapi kamu tidak boleh memaksakan dirimu ketika saatnya tiba, dan kamu tidak boleh mempertaruhkan dirimu sendiri, katanya dengan sangat serius. Tentu saja. Eric Kin juga memegang telapak tangan Finola Su, menyatakan persetujuannya. Meski aku menyetujuimu untuk berpartisipasi, Tuan Istana yang mungkin tidak setuju. Bersandar di bahu Eric Kin, Finola Su menggelengkan kepalanya lagi. Eric Kin bukan hanya kekasih Finola Su, tetapi juga dermawan Kingsu. Terdapat banyak bahaya di tanah berbahaya, bahkan jika Eric Kin tidak mengambil risiko, bukan berarti bahaya tidak akan menghampiri. Jangan khawatir tentang ini, selama kamu setuju, aku akan mengurus Tuan Istana Yang dan yang lainnya. Eric Kin berkata sambil tersenyum. Finola Su mengedipkan matanya, seolah dia tidak mengerti dari mana kepercayaan diri Eric Kin berasal. Kepercayaannya pada Eric Kin didasarkan pada pemahamannya tentang kekasihnya, mengetahui bahwa Eric Kin tidak akan membuat keputusan yang impulsif dan sembrono, dan tidak ada dasar untuk itu. Sederhananya, Finola Su secara naluriah ingin mempercayai Eric Kin. Tetapi ini tidak berarti bahwa para kultivator di Kingsu juga memiliki intuisi ini. Jika Eric Kin ingin meyakinkan Mita Yang dan Tetua Di, dia harus memiliki dasar persetujuan mereka. 3 meter kerohanian jelas tidak cukup. Namun, Eric Kin juga tidak menjelaskan lebih lanjut tentang ini. Setelah bertukar beberapa ucapan cinta, setelah malam tiba, Eric Kin kembali ke kediaman lagi. Tuan, apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk berurusan dengan Tuan Istana Yang dan yang lain? Black Demon bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kerohanian tidak berhasil, bagaimana Eric Kin dapat membujuk Mita Yang dan yang lainnya untuk mengizinkannya bergabung? Tentu saja. Eric Kin sedikit tersenyum. Awalnya itu hanya ide yang samar-samar, tapi berkat Henki Lee yang mengingatkanku, aku telah menemukan jawabannya. Henki Lee. Black Demon menggaruk kepalanya, merasa lebih bingung lagi. Ketika orang ini datang di pagi hari, selain menyelidik, dia hanya mengatakan beberapa hal aneh, apa yang dia ingatkan pada Eric Kin. Dalam hal ini, Eric Kin hanya tersenyum. Kamu seharusnya berpikir bahwa jika aku ingin bergabung, selain menunjukkan kemampuan untuk melindungi diri sendiri, aku juga perlu membuat Tuan Istana Yang dan lainnya untuk mengenali arti dari bergabungnya diriku. Sederhananya, ini menunjukkan keharusan bahwa aku harus bergabung. Seharusnya seperti ini. Black Demon mengangguk. Memang benar bahwa Eric Kin telah mendapatkan kembali kerohaniannya, tetapi berpartisipasi dalam pembersihan tanah berbahaya, terutama di dekat Jiangfeng, daerah paling berbahaya, bukan hanya tentang luka-luka yang bisa pulih dengan cepat. Dia harus memberi semua orang alasan untuk bergabung. Dalam hal kekuatan, bahkan jika aku dapat membantu, Tuan Istana Yang mungkin tidak bersedia membiarkanku mengambil risiko, jadi jika aku dapat meyakinkan semua orang,
aku harus memiliki kemampuan lain untuk membuat mereka merasa bahwa aku perlu bergabung ke dalam, kata Erikkin. Itu sebabnya aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuan. Black Demon tersenyum kecut. Untuk membersihkan tanah berbahaya, yang paling dibutuhkan adalah penolong dengan kekuatan kultivasi yang sangat baik. Jika Erikkin tidak membantu dalam pertempuran, lalu apalagi tempat yang dibutuhkan Kingzu? Kamu lupa, kentunganku terletak pada genggaman masa depanku, kata Erikkin. Tuan, apakah maksudmu adalah gambar yang ditampilkan di cermin Bagua? Tanya Black Demon dengan bingung. Benar, Henki Lee menyebutkan Master Rahasia Langit pagi ini, dan itu juga menyadarkanku. Alih-alih meyakinkan semua orang dalam hal kekuatan, aku harus mencari cara lain. Erikkin berkata sambil menggerakkan matanya. Dia mengingat Master Surgawi Su di Longsu juga pergi ke tanah berbahaya bersama Yudhira Ying dan lainnya. Orang ini tidak kuat, dan alasan kenapa dia akan selalu mengikuti adalah karena teknik deduksi. Walaupun dia tidak tahu metode Master Rahasia Langit, dia sudah memprediksi banyak hal yang akan terjadi selanjutnya, yang tidak jauh berbeda dengan ramalan, bahkan lebih akurat. Apakah Tuan ingin mencoba berpura-pura menjadi Master Rahasia Langit? Black Demon awalnya terkejut, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menjadi sedikit bersemangat. Benar, Tuan, aku sangat bodoh, ini adalah cara yang bagus. Cermin Bagua secara teratur akan menghasilkan beberapa gambar masa depan. Jika hal-hal ini dikatakan Erikkin, orang lain mungkin tidak sepenuhnya mempercayainya. Tetapi jika Erikkin telah menjadi Master Rahasia Langit dan selalu dapat memprediksi dengan akurat apa yang akan terjadi selanjutnya, maka Erikkin memiliki semacam citra Pak Tua Sage. Memiliki adegan yang diberikan oleh cermin Bagua. Ucapan Erikkin pasti sangat akan dipercayai oleh orang-orang dan tidak akan pernah salah menghitung. Memikirkan saat itu, ekspresi kaget Yudhira Ying dan yang lainnya benar-benar menumbangkan persepsi semua orang. Tapi jika Tuan tiba-tiba berubah menjadi Master Rahasia Langit, ditakutkan semua orang tidak percaya, kata Black Demon lagi. Bagaimanapun juga, Erikkin selalu dikenal karena kekuatannya dalam kultivasi di masa lalu. Dia juga menunjukkan bakatnya di pemurnian obat dan formasi. Tiba-tiba dia menjadi Master Rahasia Langit, rentangnya sedikit terlalu besar. Sebagai tanggapan, Erikkin hanya tersenyum ringan. Bukankah di mata Henki Lee dan lainnya, aku sedang melakukan teknik penggabungan jiwa. Menggunakan ilmu sihir ini akan menyebabkan mutasi, menyebabkan beberapa kultivator menghasilkan beberapa perubahan khusus dan tidak cukup untuk mengaitkannya dengan ini. Tentu saja, tidak semudah itu mengubah wajahmu, aku harus melakukan beberapa persiapan malam ini. Selanjutnya, dengan lambaian tangannya, Erikkin melepas jubah hijaunya. Kemudian pembagian jiwanya memasuki ruang memurnikan obat, berpikir di depan jubah itu. Kerohanian telah memulihkan jangkauan 3 meter, yang tidak cukup untuk bertarung, bahkan untuk pertahanan, perlu bekerja sama dengan teknik waktu. Tapi untuk meneliti sesuatu, atau memurnikan beberapa pil mujarab dan sebagainya, jarak 3 meter hampir cukup. Misalnya, sekarang Erikkin telah dengan cermat mempelajari harta karun jubah ini dengan mata dewa. Pakaiannya lumayan, bisa menghalangi deteksi kerohanian, dan menutupi cahaya pola dewa di tubuhmu. Hanya saja beberapa perubahan perlu dilakukan sekarang. Sebenarnya, harta jubah Tracer Taois, sebelumnya Erikkin juga pernah mengeksplorasinya, tetapi tekstur jubah dan pola dewa yang digunakan sangat misterius, tidak mudah untuk mengetahui prinsip jubah ini. Tapi kali ini, Erikkin tidak ingin mempelajari jubah itu secara menyeluruh, tetapi menemukan pola dewa yang mengontrol pendaran jubah itu. Menatap jalan pola Dao, mata Erikkin bergerak.
Jubah ini bagus di mana-mana, tapi cahaya hijau yang berubah terlalu mengganggu, membuat dirinya terlihat seperti sebuah bola lampu hijau. Meskipun asal-usul cahaya ini adalah karena formasi yang terukir di tubuhnya, ada baiknya juga jika dia dapat melakukan beberapa perubahan. Erikin telah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi setelah diingatkan secara tidak sengaja oleh Hengki Lee, dia memiliki gagasan yang lebih jelas. Daripada membuat seluruh jubah bersinar hijau, alangkah baiknya memiliki cahaya yang berguna. Mengulurkan tangannya ke dalam jubah, Erikin mulai mengumpulkan reiki dan mengubah pola dewa bercahaya pada jubah. Bersambung.